Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Bapak Insinyur Haji Adiyani MH. Juga yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, juga para kepala bagian, para pejabat. Saya nggak bisa tak paham, tak tahu juga yang mau nyebutnya, tak paham saya. Pokok intinya semuanya lah yang hadir, baik yang pegawai aktif atau yang pensiunan, semua undangan, hadirin hadirat yang hadir di sini, mudah-mudahan selalu dapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak lupa kita ucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah saya bisa sampai ke sini atas undangan telepon dari Pak Hairil. Nah, kebetulan beliau umroh kemarin ikut saya bulan Februari. Nah, juga tadi Habib Abdurrahman Ali terus juga cerita. Insyaallah nanti kita bahas tentang haji dan umroh karena ini masih bulan haji kan ya. Jadi ini acara di sini hari raya apa halal bihalal Idul Adha. Saya seumur hidup baru inilah ada halal bihalal Idul Adha. Kalau Idul Fitri saya udah biasa. Kemarin saya ceramah Idul Fitri halal bihalal diundang Pak Allah siapa namanya Pak Garuda di Untan Fakultas Hukum. Sering halal bihalal di dinas-dinas sudah biasa. Ini Idul Fitri, Idul Adha ini alhamdulillah, masya Allah ini memecah rekor nih. Di Kalbar mungkin baru inilah ada apa dinas yang ngadakan halal bihalal Idul Adha dan itu bagus. Nah udah 3 kali ya, masya Allah. Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh kita harus tahu apa itu halal bihalal. Halal bihalal cuma ada di Indonesia. Istilah halal bihalal cuma ada di Indonesia. Negara lain tidak ada. Tapi ada, cuma beda istilah. Yang ucapan halal bihalal cuma di Indonesia, negara lain tidak ada. Betul, saya pernah mondok di Yaman, tidak ada halal bihalal, tidak ada. Ucapan halal bihalal tidak ada. Saya pernah nyampe ke kampung saya di India, kampungnya Sahrukan, katanya kan. Alhamdulillah saya pernah nyampe ke India 4 kali, bawa jamaah umroh, juga tidak ada halal bihalal. Yang ada cuma di Indonesia. Apa maksudnya halal bihalal? Halal pertama, yang pertama halal bihalal. Halal yang pertama itu kita minta halal kepada orang lain atas dosa kita. Bihalal apa? Kita beri halal kepada orang lain atas dosa dia pada kita. Beri halal. Arti jadinya halal bihalal, maaf memaafkan. Halal menghalalkan dosa. Nah itu gampangnya. Makanya ayo, ini masih momen halal bihalal Idul Fitri, Idul Adha juga nih. Jangan masih ada dalam hati kita nih rasa dendam, rasa sakit hati. Itulah pentingnya kita silaturahmi. Sampai di medsos pun dianjurkan silaturahmi. WA tuh Bu, itu ada kalau kita tidak bisa ketemu langsung di WA kita bisa silaturahmi dengan apa? Dengan ngelik love atau jempol, atau kalau kawan ngirim doa amin. Ini kadang-kadang ngintip ya. Hati-hati harus ngintip, mata kena kutil gitu. Jangan cuma ngintip. Ada orang ngirim apa umpamanya cerita lucu, ketawa ke, itu namanya silaturahmi. Kalau pingin panjang umur, pingin sehat, Nabi bersabda, man arada ayyutawwala lahu fi umri wa yuwassa lahu fi rizqi falyasil rahimah. Barang siapa ingin panjang umur, ingin gampang rezeki, falyasil rahimah, sambung tali silaturahim. Apa pula hubungannya Pak Ustaz? Silaturahim panjang umur, ada hubungan. Contoh, bapak ibu ini masya Allah rajin silaturahmi, sampai pensiun pun masih rajin silaturahmi di WA ke atau ketemu ke. Suatu saat bapak ibu dengar berita sakit, lalu kawan-kawan cerita, mana sih anu tuh apalah siapa namanya Pak siapa lah contoh, tadi itu bos sapi, Pak Bintoro ya, Pak Bintoro bos sapi beliau ini, masya Allah. Pak Bintoro dengar berita sakit, mudah-mudahan sehat Pak ya, cerita ya nih. Nanya gitu, mana Pak Bintoro sakit? Sakit. Terus ada di mana? Di Sudarso.
Sakit apa? Sakit begini, beliau operasi, cuma tak ada duit. Tak ada duit beliau, perlu berapa biaya? 10 juta. Aduh kasihan, ayo kita sumbangan yuk. Gara-gara silaturahmi, sumbangan dapat 10 juta, dikirim ke rumah sakit, dioperasi Pak Bintoro, sembuh, sehat, panjang umur. Gara-gara apa? Silaturahmi. Cobalah tak ada silaturahmi. Apa kita tak pernah datang, diundang tak datang? Mana Pak Bintoro? Sakit, mati-mati lah kau. Kenapa pula? Karena tak pernah datang. Kadang-kadang ada begini gitu nih Bu. Makanya kata Nabi Muhammad tuh balaslah kejelekan dengan kebaikan, bukan balas kejelekan dengan kejelekan. Nih contoh kemarin Idul Fitri, lebaran hari raya Idul Fitri. Kita biasa raya-raya rumah tetangga. Tiap tahun kita pergi rumah tetangga. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi tetangga kita tak pernah balas. Ada tak? Ada kan? Lalu kita tidak bawa pergi adik. Ditanya kena kawan kita, tetangga sebelah. Kau tidak pergi adik situ? Pajo aku tak pergi rumah dia. Pajo. 5 tahun aku ke rumah dia, sekalipun dia tak pernah balas ke rumahku. Itu berarti silaturahminya tidak ikhlas. Masalah tetangga tak balas tak apa-apa. Nabi Muhammad ajarkan kita, balaslah kejelekan dengan kebaikan. Juga silaturahmi kata Nabi Muhammad apa? Bisa gampang rezeki, nambah rezeki. Contoh, gara-gara sering silaturahmi, mohon maaf ya, yang pensiunan, mohon maaf, yang pensiunan setiap ada acara di sini, baik halal bihalal Idul Fitri, Idul Adha, rajin hadir, rajin di WA juga rajin ngirim apalah, ya. Akhirnya ketemu nih dengan kawan, nanya Pak, Bapak sejak pensiun apa Chan? Mana ada Chan? Gini ya Pak, saya ada kebun sawit 10 hektar. Saya beri tugas Bapak ngontrol ya, setiap hari seminggu sekali ya. Tenanglah, gaji gampang. Gara-gara apa? Gara-gara silaturahmi. Mohon maaf, sekarang ini banyak orang udah jarang silaturahmi. Kalau dulu kita punya perlu Pak, contoh saya Pak. Dulu orang kalau mau undang saya ceramah dari Ketapang datang ke rumah. Saya jadi penceramah nih Pak dari umur 18 tahun. Gantikan abah saya. Rumah saya di belakang Masjid Al-Falah. Tahu Masjid Al-Falah mitra Anda? Sungai Jawi, di belakang tuh ada pondok pesantren. Santri saya nginap ada 600-an. Ya ada anak yatim yang kita tanggung 87 orang. Makanya bolehlah sapi itu. Daripada yatim di jauh-jauh sana, situ ada. Amin ya. Pak Bintoro, dengar tak Pak Bintoro? Bos sapi kita nih, mudah-mudahan beliau tambah kaya ya. Jadi Mas sampai mana cerita itu ya? Wa yuwassalahu fi rizqi. Kalau ingin gampang rezeki, sambung silaturahmi. Ini kadang-kadang kita ini tidak mau silaturahmi. Contoh nih, zaman sekarang, kalau zaman dulu orang mau undang saya ceramah datang ke rumah. Sekarang cukup WA aja. Memang sih tidak syarat datang ke rumah, tapi kalau dulu masih punya akhlak, punya sopan santun, datang ke rumah. Sekarang coba lebaran, cukup ya lewat ya, maaf lahir batin dia, dah. Tak ke rumah ke, tak usah. Di foto kue, dikirim kue, foto dikirim. Sekarang ini mohon maaf Bapak Ibu ya, banyak orang udah malas silaturahmi. Kadang-kadang satu gang tetangga sebelah rumah tak kenal, apalagi yang diam di komplek. Mohon maaf ya, di komplek. Beda gang kampung. Kayak rumah saya gang kampung. Gang kampung nih saya 5 gang tahu Pak. Tetangga tuh 5 gang siapa? Pak Uwe ini apal sih. Tapi kalau komplek, biasa mohon maaf enggak semua ya, enggak semua. Tapi kebanyakan. Ya, biasa dengan tetangga sebelah rumah enggak tahu. Saya pernah diundang. Ini ada orang, tak usah sebut komplek mana. Pokok komplek itu ada kolam renangnya, saking kayanya. Kebetulan orang tuanya meninggal di situ. Dia minta khatam Quran, undang santri saya, 2 mobil diangkut santri saya. Khatam Quran. Itu ndak ada tetangga satu pun yang datang. Yang datang cuma Pak RT. Tetangga sebelah tak datang. Bahkan saya tanya, siapa tuh Pak nama tetangga sebelah? Saya pun tak tahu. Itulah dia. Maka tak ada tetangga datang. Ya, nggak Muslim Bu, Muslim. Ya, akhirnya kita ini sekarang banyak begitu. Nggak mau silaturahmi. Contoh kita berangkat kantor jam 7, balik ke rumah jam 4 sore, tutup pintu, tutup pintu. Tak tahu tetangga sebelah rumah sakit, lapar, tak tahu, tak peduli kita. Baru keluar rumah nanti habis maghrib, keluar pun jalan ke mall, makan di luar, balik ke rumah jam 10, kunci pintu lagi. Besok jam 7 keluar, begitu seterusnya.
Kita tak peduli tangga serumah lapar, tetangga sakit, tak peduli. Hati-hati, ingat, kita tak bisa hidup seorang ya. Kalau ada apa-apa di rumah kita, tak mungkin tangga kita di seberang, tak mungkin keluarga kita di seberang yang bantu kalau bukan tetangga kita. Kalau kita dengan tangga tak bagus, tak ada hubungan dengan tangga, cuek, hati-hati. Nanti ketika rumah kita ada kebakaran, kita teriak-teriak, tolong, tolong. Apa kata tetangga? Nyaman, nyaman. Betul tak? Tapi kalau kita bagus dengan tetangga, kita jalan kemana tanpa beritahu pun tetangga, rumah kita akan dijaga, kita mudik dijaga. Itulah pentingnya silaturahmi. Makanya ini momen Idul Fitri, kita yuk silaturahmi. Nanti habis ini saling bersalaman, buang sifat dendam, jangan kita sakit hati. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, Nabi Muhammad bukan cuma diolok, bukan cuma difitnah. Wajah Nabi diludah, muka Nabi. Jadi suatu hari Nabi Muhammad mau ke masjid nih. Ini rumah Nabi, pada waktu itu Nabi masih tinggal di Mekah. Rumah Nabi ke Ka'bah itu kurang lebih 300 meter. Rumah Nabi ke Ka'bah. Jadi ketika Nabi mau ke Ka'bah, mau sholat, itu Nabi lewat rumah orang musyrik. Wajah Nabi diludah, cuek. Wajah Nabi diludah. Nabi marah, enggak. Sambil dilap sambil senyum. Besok lewat agak diludah agak, cuek. Dielap sambil senyum. Cobalah ibu-ibu kira-kira si ludah atau si lempar pakai gelas nih. Tak balik Ustaz, tak balik. Jangan macam-macam. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad ya bahkan sampai malaikat Jibril, pengawal Nabi Muhammad, panas Bapak Ibu. Sampai malaikat Jibril bilang, Muhammad izin. Kalau kau beri izin, aku angkat di bumi, aku balik biar mati gitu. Tak boleh, tak boleh. Nabi Muhammad ngajarkan kita, balaslah kejelekan dengan kebaikan. Hati-hati Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang masih tak baik, bermusuh, tak tegur siapa. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau kita tak bertegur sapa lebih dari 3 hari, itu bukan umatku, jangan harap masuk surga. Tak ada gunanya kita sholat, tak ada gunanya kita ibadah, tak ada gunanya kita haji ke Makkah, tak ada gunanya kalau kita masih bermusuh. Ini pentingnya kita silaturahmi. Juga Bapak Ibu, dosa ya kita nih, kalau dosa berhubungan dengan Allah itu gampang, tobatnya gampang. Yang paling bahaya ini dosa berhubungan dengan manusia. Seperti apa contoh dosa berhubungan dengan Allah? Seperti berzina, apalagi pacaran, mabuk, narkoba, judi slot. Ada tak judi slot? Sekarang ya Allah banyak kena judi slot Pak. Ya, naudzubillah. Ada yang punya utang 1 miliar, 100, 200 gara-gara judi slot. Kalau dulu kita main judi itu harus punya kawan berdua. Sekarang sendiri pun bisa main judi di masjid. Kalau dia mau bisa main judi di masjid sendiri ya. Naudzubillah. Itu dosa berhubungan dengan Allah. Cukup 3 syarat tobat ya. 3 syarat tobat ini insya Allah Allah ampuni dosa kita. Yang pertama al-ighla. Apa al-ighla? Al-ighla artinya berhenti total dari perbuatan dosa. Berhenti total. Bukan sekarang berzina, besok tobat, besok berzina, besok tobat. Itu kalau haji kayak gini disebut haji cap tomat. Siang tobat, malam kumat. Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Saya ini haji cap tomat Pak Ustadz. Siang tobat, malam kumat. Maksudnya saya tiap hari ke masjid. Terus malam Jumat saya ke masjid Pak Ustadz, baca selawat. Tapi kalau malam Ahad, malam Minggu Pak Ustadz, saya ke diskotik Pak Ustadz. Saya ke perempuan, main perempuan saya Pak Ustadz. Tapi saya bermaksiat tobat, maksiat tobat. Gimana itu Pak Ustadz? Masih mending Bapak Ibu ya. Masih mending kita buat dosa tobat daripada buat dosa tak tobat-tobat. Itu dosa melipat. Udah buat dosa tak pernah tobat. Masih mendingan tadi buat dosa tobat, buat dosa tobat. Siapa tahu ketika kita bertobat, habis buat dosa kita ke masjid, ini alhamdulillah ya. Habis berzina, habis mabuk, habis ke diskotik, lalu kita ke masjid. Ketika kita salat Allahu Akbar, Allah beri hidayah. Ya Allah, malu aku nih. Baru ya aku main perempuan, baru ya aku mabuk, aku menghadapmu ya Allah. Dibuka hatinya oleh Allah hingga dia bertobat, betul-betul bertobat. Daripada tadi udah maksiat tak tobat-tobat. Makanya hati-hati. Ya, matal mar'u ala ma asy'alih kata Nabi.
Kita mati nih Bapak Ibu tergantung hobi kita. Ya hati-hati ya yang hobi-hobi aneh-aneh. Jadi kita mati tergantung hobinya. Ingat tak Ustadz Yahya Waloni? Meninggalnya sedang apa? Tengah khutbah Jumat. Karena beliau suka khutbah, suka ceramah, meninggalnya pada waktu khutbah di dalam masjid hari Jumat. Meninggalnya bagus. Orang yang suka baca Quran, insya Allah meninggal baca Quran. Ibu-ibu yang suka hadir majelis taklim, tahu majelis taklim Bu? Yang pindah-pindah tiap Jumat, insya Allah meninggal dalam keadaan menuntut ilmu agama. Tapi ingat Bu, hadir majelis taklim itu betul-betul hadir, bukan nak pamer emas. Ini kadang-kadang hadir pamer gelang. Punya gelang emas 20, lengan kanan dipakai 10, lengan kiri 10. Sekali baca serakal yang kata, ya Nabi salam, kata dia. Bukan orang sini, bukan, tak ada sini, tak ada, karena emas tak ada. Mentang-mentang punya kalau emas besar satu genggam, sikit-sikit kerudung dibuka, aduh panas, kata dia, panas. Jangan sombong, makanya Bu ya, ingat Bu, dulu kan kita masih musim corona dulu kan, ketika sini corona tutup tak kau sini, tutup ya, banyak masjid tutup. Ya virus corona. Bu, virus corona tidak terlalu bahaya. Ada virus yang lebih berbahaya dari virus corona yang bisa merebut suami ibu. Virus apa namanya? Namanya virus Marcona dan Marlena. Ya Bu Kadis, hati-hati Bu Kadis ya. Gurau ya Pak. Saya ini kalau ceramah suka gurau. Biar tangan tuh ya. Makanya itu pentingnya Bu ya, ibu bercantik-cantik itu penting Bu. Tapi ingat, bercantik-cantik di dalam rumah, bukan di luar rumah. Istri kita sekarang ini terbalik Pak, terbalik. Kalau di luar rumah ya Allah cantik, mengkilat muka. Itu tuh mengkilat semua muka. Apa kata budak sekarang kalau mengkilat? Apa kata budak sekarang Bu kalau mengkilat muka tuh? Glowing. Saya ada pantun enggak? Ada pantun. Nasi kuning dalam kelambu, muka glowing, kaki berdebu. Bercantik-cantik di dalam rumah, bukan di luar rumah. Kalau kita ikut istri Nabi Muhammad kalau keluar rumah pakai baju jelek. Kalau keluar rumah pakai abaya jelek Bu, tak ada pembedak, tak ada pewangi, tak ada begincu. Tapi kalau di dalam kamar dengan Nabi Muhammad, istri Nabi Muhammad jadi perempuan yang paling cantik, paling wangi. Sedangkan istri kita terbalik. Keluar rumah Masya Allah cantik, wangi. Tapi dalam rumah kadang-kadang cuma bergemban ya. Udah bergemban pakai kotang, udah gak tali kotang masuk buti. Celana dalam bolong 3 buti. Udah bolong masih pakai aja itu. Bapak nanya, udahlah saya, gantilah saya. Enak bang, sejuk bang, gitu. Sejuk lah bolong 3. Ngapa Pak Ustaz tahu? Pengalaman. Boleh ikut istri saya nih. Saya kalau di bidang sosial dipanggil, silakan mau ikut TikTok saya biasa live untuk gurau-gurau jadi ya. Saya TikTok saya namanya Ustadz Sahrukan. Instagram saya Ustadz Sahrukan @Sahrini. Itu istri saya namanya Sahrini. Nama panjangnya. Jadi kalau ibu lihat mobil, saya pakai mobil saya itu. Kalau ada baca Ustadz Sahrukan Sahrini, itu arti saya itu. Kalau mau dengar ceramah saya di YouTube, tulis di YouTube ceramah Ustadz Sahrukan. Silakan di-subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Istri Pak Kadis siapa nama Kadis? Istri Pak Kadis siapa namanya? Titin. Istri saya namanya Sahrini. Saya pernah nanya Bu ke istri saya, Bu, Sahrini, Pak Kadis tahu saya juga, takut dimarah. Saya pernah nanya di Bu Titin, Sahrini, bolehkah aku kawin lagi? Saya coba berani nanya, Sahrini, bolehkah aku kawin lagi? Dia tak jawab, cuma tangannya begini. Udahlah jangan macam-macam Pak Kadis ya. Istri cukup satu. Dengar, bapak-bapak, ibu-ibu, istri cukup berapa Bu? Satu ya. Satu di Pontianak, satu di Landak, satu di Singkawang, satu di Ketapang. Satu ya sebanyak-banyak. Jadi boleh kalau mau ikut istri saya. Saya biasa ceramah kalau ceramah di Singkawang malam itu balik rumah nyampe jam 3 subuh. Itu istri saya Bu ya. Nggak tidur dalam kamar. Dia tidur di belakang pintu menunggu kedatangan sang Arjuna. Lebay sih. Dia tak kantor. Nanti kita masuk ke inti ini.
Pelan-pelan dulu. Ketika saya ketok pintu, tok, dibuka, assalamualaikum sahri ini. Dijawab, waalaikumsalam sahrukan. Jam 3 subuh, saya cium rambutnya bu, rambutnya jam 3 subuh, bau pentin. Jam 3 subuh bau pentin bu. Cium mulut bau Pepsodent. Cium leher bau melati, cium kaki bau cempedak. Wangi. Itu perempuan sekarang ini sulit bu ya. Mencari perempuan cantik banyak, yang paling sulit mencari wanita solehah. Mudah-mudahan istri kita jadi wanita yang solehah semua. Jadi yang pertama al-ighla. Syarat kita kepada Allah al-ighla, berhenti total. Bukan sekarang maksiat, besok tobat, besok maksiat, besok tobat. Itu namanya tidak berhenti total. Syarat yang kedua, an-nadam. An-nadam artinya menyesal. Menangis pada Allah, berdoa, menangis, menyesal, ya Allah, saya menyesal, ya Allah telah berzina, ya Allah saya menyesal sudah buat maksiat. Syarat yang ketiga yaitu al-wa'du. Al-wa'du artinya berjanji. Antara diri kita dengan Allah, berjanji, ya Allah saya berjanji mulai hari ini saya tidak akan berzina lagi, mulai hari ini saya tidak akan korupsi lagi, mulai hari ini saya tidak akan judi slot, saya tidak akan mabuk, saya tidak akan maksiat. Jika 3 syarat tobat ini kita lakukan, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi 3 syarat tobat ini hanya untuk dosa yang berhubungan dengan Allah. Yang bahaya nih, yang bahaya dosa berhubungan dengan manusia. Bahaya seperti apa contohnya? Seperti nyakiti hati orang, ngomongkan orang, gosip bu, enak gak gosip bu? Tahu gosip bu kan? Saya mau tanya bu, enak makan ayam goreng apa enak gosip? Enak ayam goreng. Enak ayam goreng. Baik, sekarang kita tes. Bu Aji, siapa nama Bu Aji? Bu Aji Galuh. Sama kan tetangga saya Bu Aji Galuh kan? Bu Aji Galuh megang ayam goreng nih Bu Aji. Ketika nak makan, tiba-tiba kawan datang. Bu Haji, apa? Tak dengar berita ke? Apa? Rupanya ya, istri Pak RT selingkuh. Iya ke? Lepas ayam Bu Haji. Lepas, berarti enak gosip apa enak makan ayam goreng? Ayam goreng. Ayam goreng. Orang Arab mengatakan al-lisan sawir jirmuh kabir jurmuh. Mulut ini bentuk, kata orang Arab, al-lisan kabir jurmuh, sawir jirmuh kabir jurmuh. Mulut ini bentuknya kecil, tapi walaupun mulut bentuknya kecil, kabir jurmuh, dosanya besar. Gara-gara mulut tetangga bermusuh. Gara-gara mulut kawan di kantor bertengkar. Gara-gara mulut suami istri bercerai. Gara-gara mulut. Makanya hati-hati. Tadi dosa berhubungan dengan manusia, nyakiti hati, gosip, memfitnah, mengadu domba, termasuk juga ngambil barang orang tanpa izin, ngambil bunga, biar tak izin ke Pak Ketua Bunga nih, Ketua Hutan, kehutanan siapa? Yang tadi katanya mau bibit Pak ya, boleh minta bibit ke Pak? Insya Allah nanti, saya mau ada kebun tak tuh, boleh ya? Ngambil barang orang, kata ibu-ibu mohon maaf bu, balik dari pasar nih. Terlupa beli daun pandan, terlupa beli daun salam, lewat depan rumah tangga, ada daun pandan, ada daun salam, ngambil ya, tak apa basikit pak, tak boleh, itu haram, ngambil barang orang tanpa izin. Atau kita nih contoh, batas pagar rumah kita geser patok pagar gitu, geser masuk ke tanah tangga 1 kilan, hati-hati. Nggak apa-apa sikit pas 1 kilan, hati-hati, itu ngambil barang orang tanpa izin. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang nanti ngambil tanah orang, walaupun hanya 1 kilan, nanti tanah tersebut akan dikalungkan ke dia nanti di akhirat. Berarti sikit Pak Ustaz? Bukan sikit bu, tahu nggak ibu tanah? Walaupun lebar 1 kilan, itu 7 lapis ke bawah. Hitunglah berapa ribu ton dikalungkan nanti. Itu ya ibu baru punya emas setengah kilo udah begini-gini jalan mereh-mereh ya pakai berapa ton bu. Jadi kalau dosa berhubungan dengan manusia bu, enggak cukup 3 syarat tadi, ada satu lagi syarat. Apa? Al-musamahah, minta maaf kepada orang yang kita ambil hartanya tanpa izin, minta maaf pada orang yang kita sakiti hatinya. Makanya ini pentingnya satu rahmi ini ya, kayak gini halal bihalal. Walaupun kita mohon ampun kepada Allah, menangis hingga meneteskan air mata darah, tapi kita tidak minta maaf kepada orang kita sakiti, yang kita ambil harta kita tanpa izin, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Makanya ayo nanti setelah ini kita saling silaturahmi, saling bersalaman agar dosa kita oleh Allah diampuni. Ingat-ingat,
Kita ini pasti mati. Apalagi yang umur 40 lebih, mohon maaf ya. Kayak saya 40 lebih. Yang umur 40 lebih jangan berleha-leha ya. Yang umur 40 lebih jangan santai-santai. Apa kata Nabi Muhammad? Man jawazal arba'ina wa lam yazid khairuhu ala syarri falyasil falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau bahasa Pontianaknya arti jadinya gini. Orang yang umur 40 lebih tapi belum berubah, biasanya sampai mati payah nak berubah. 40 lebih masih suka nongkrong di warung kopi tapi tak pernah masuk masjid. 40 lebih masih suka main judi kolok-kolok. 40 lebih masih suka main perempuan. 40 lebih masih suka main rumah tangga sambil ngerumpi. Ini biasanya sampai mati payah nak berubah. Terus berat. Bukan sini. Ya. Makanya ayo ingat kita sudah pasti mati, tak mungkin akan hidup lagi. Bapak Ibu nanti kita sekarang kan beda nih, beda kasta. Ada kepala, ada yang kaya, ada yang biasa, ada yang rumahnya tipe 200, ada yang rumahnya tipe 100, ada rumah tipe 36 masih mau ada yang ngontrak. Ingat, yang besar rumahnya yang kaya jangan sombong, yang rumahnya kecil jangan bersedih. Nanti kalau kita mati ukuran rumahnya sama 1x2. Mau di pejabat 1x2. Seragamnya sama warna putih. Saya tadi tak sengaja pula, tuh saya pakai coklat, rupanya pakai sengaja coklat sih dek. Saya nebak-nebak ya tadi. Istri saya ngambilkan baju. Mah, Bapak mau ceramah dinas lingkungan hidup. Iyalah Pak, dia ngambilkan. Sekali saya parkir mobil, seragam coklat, betul lah nih. Nyambung gak itu? Betul tak sengaja. Jadi jangan kita sombong. Apa kata Allah dalam Quran? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak peduli kaya atau miskin, ganteng, cantik atau jelek, ustadz, pejabat, penjahat, semuanya pasti mati. Kita hanya menunggu giliran kita. Kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Kematian saudara, kematian tidak perlu kita takuti karena itu adalah hal yang pasti. Yang perlu kita takuti ialah bekal apa yang akan kita bawa ketika kita mati nanti. Bekal apa? Apa kata Allah? Wa khairus zadi taqwa. Sebaik-baik bekal kita menghadap kematian adalah takwa. Takwa bukan maksudnya takwa itu takut sama istri dua, bukan. Sekarang mohon maaf, banyak laki-laki sekarang ini Pak, mohon maaf ya. Banyak laki-laki sekarang takut bini. Singkatannya DKI, di bawah ketiak istri. Badan gak besar ikut fitness, besar. Sama-sama laki-laki apa boy? Tombol tiko ya. Tapi ke bini takut, padahal bini tinggi semampai semeter pun tak sampai, kurus kering, tapi takut. Ketika keluar rumah tak bilang gini, baru keluar semenit, bini telepon, bang, mana kau? Ke depan nih, balik. Makanya menurut penelitian lebih banyak suami mati dulu daripada istri. Betul nih, betul. Walaupun istri lebih tua, suami lebih muda, banyak suami mati dulu. Ngapa banyak suami mati dulu? Karena banyak suami kena penyakit terkejut, mati dulu. Kalau udah jaya banyak suami yang termasuk bekal apa juga kita nanti menghadap kematian. Bekal apa? Nih sekarang mumpung masih bulan haji, ini bekal kita tuh menghadap kematian apa? Ayo daftar haji. Paling sedikit umroh kalau haji Pak. Anak saya daftarkan kemarin bulan 10, saya daftarkan ke Menak, itu berangkat 23 tahun. Mungkin kalau kita umur di sini 50 tambah 23 berarti 73. Iyalah, oke lah, masih hidup, tapi nama kekuatan badan kan tak kuat. Ya, paling sedikit kalau kita punya duit kayak Bang Hairil, insya Allah tahun depan berangkat haji beliau tuh. Insya Allah dengan saya tahun depan. Kalau kita punya duit berangkat dah lo umroh. Kata orang Pontianak yang penting sampai hajat ke Mekah. Kalau punya duit lagi baru daftar haji. Nanti bukan apa kita daftar haji belum nyampe 23 tahun udah meninggal dunia. Istilahnya mati penasaran. Punya duit berangkat lo haji. Sekarang ini mohon maaf, Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adzim fil nas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Yang artinya perintahkan kata Allah pada umat Islam untuk pergi haji ke Mekah, ya'tuka rijalan. Ada sebagian mereka pergi ke Mekah dengan berjalan kaki, wa ya'tina min kulli fajjin amik, dan sebagian yang lain pergi ke Mekah dengan berkendaraan. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Ada orang mengatakan haji kan wajib, umroh tak ada. Kata siapa? Haji dengan umroh itu wajib.
Dalam Al-Quran, watimul hajja wal umrata lillah, kata Allah, sempurnakan haji dan umroh. Jadi haji umroh wajib. Cuma bedanya kalau kita udah haji ndak wajib umroh. Kalau kita cuma umroh masih wajib haji kalau punya duit. Sampai-sampai Nabi bilang kalau umroh tuh nama disebut haji kecil. Kalau haji yang sekarang katanya ada Pak Kabid haji ya. Sekarang Pak ya di orang pegawai sini. Itu yang beliau sekarang ini haji besar. Kalau ibu-ibu yang udah umroh itu kata Nabi Muhammad disebut haji kecil. Jadi yang udah umroh, kalian ada orang manggil Pak Haji, jangan marah. Kadang-kadang Pak Haji, jangan panggil Pak Haji, aku belum haji, baru umroh. Ada gitu biasa kan? Ya udah kalau tak mau panggil Pak Haji, panggil Pak Umroh. Kadang-kadang ada sok-sok, mentang-mentang udah haji sekali, ditulis ini besar-besar. Namanya Abu Bakar, Abu Bakar. Kalau haji 2 kali, Saya haji 4 kali, berarti Kalau haji 10 kali, itu namanya Haji Muhyiddin tukang bubur. Zaman sekarang enak, kita ke Mekah, berangkat dari Jakarta ke Mekah. Insya Allah saya berangkat umroh lagi, bawa jamaah 13 Juli. Cuma tidak terima, udah pas 100 jamaah saya tutup. Saya berangkat lagi 10 Agustus. Jadi 13 Juli saya berangkat, balik istirahat 14 hari, berangkat lagi 10 Agustus. Mungkin ada kawan-kawan mau ikut, silakan 10 Agustus. Itu harga masih 30 juta. Saya jual 12 hari. Untuk September bulan 9 10 ke atas naik harga dah 32. Ayo. Bulan Agustus masih 30. Jadilah 2 juta kan? Tanya ke Bang Airil tuh berarti ya. Gimana pelayan hotelnya? Zaman sekarang enak 10 jam sampai ke Mekah. Saya haji pertama kali tahun 2008. Pakai bis, Bu. Saya haji pakai bis 2 hari 2 malam baru nyampe ke Mekah. Bukan dari Pontianak, dari negara Yaman. Betul saya dulu mundur di sana, termasuk Buya Yahya itu kakak kelas. Pakai bis 2 hari 2 malam, masih enak pakai bis. Di bis ada AC, ada WC, makan di restoran, tidur di hotel. Bagaimana dengan hajinya Nabi Muhammad? Berhari-hari Nabi Muhammad kedinginan, kepanasan, baru nyampe ke Mekah mengendarai unta. Bahkan diriwayatkan ada ulama zaman dulu 1 tahun baru nyampe ke Mekah. Dengan apa? Dengan berjalan kaki. Tapi karena rasa rindu kepada Allah, rasa rindu ingin berkunjung ke makam Rasulullah, jangankan badan, jangankan harta, nyawa dipertaruhkan demi memenuhi panggilan Allah. Makanya ayo yang udah mampu cepat daftar haji. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya Allah wajibkan pergi haji, Allah wajibkan pergi umrah. Siapa yang wajib haji umrah? Man istata'a ilaihi sabila. Orang Islam yang mampu. Saya ngomong laju nih, ngerti gak? Saya kalau ngomong itu ceramah laju gitu kayak itu kesuruhan. Tapi paham enggak? Oh, udah paham, dah enak lah ya. Saya tak bisa kalau pelan tak bisa. Jadi yang wajib haji umroh itu orang mampu. Allah tak ada jemput dalam Quran yang wajib haji umroh orang kaya, tak ada. Jadi yang kaya-kaya aman? Belum. Kenapa Allah tak ada sebut orang kaya, cuma disebut orang mampu? Karena orang kaya dengan orang mampu beda. Orang kaya pasti mampu, orang mampu belum tentu kaya. Bayangkan orang mampu wajib haji umroh, apalagi orang kaya. Mohon maaf. Ada orang mampu bangun rumah sampai habis 400-500 juta. Haji yang cuma 60 juta tak mampu. Mampu beli mobil Avanza buka bungkus harga 300 juta. Haji yang cuma 60 juta tak mampu. Sepeda motor di rumah bersusun, PJX, NMAX, Vario, Mio, HP, Probek 16, umroh yang cuma 30 juta tak mampu. Makanya ayo yang udah mampu cepat daftar haji balas segini umroh. Saya haji kedua kali tahun 2018. Jadi petugas haji. Itu setelah saya ngisi manasik. Ini cerita nyata yang untuk penyemangat bagi kita semua ya. Setelah saya ngisi manasik, datang suami istri ke saya. Pak Ustaz, saya nak ngundang Pak Ustaz. Acara apa? Walimatus safar, selamatan haji di rumah saya. Oh siap. Nyampe hari H saya berangkat, nyampe depan gang dia nih, Masya Allah. Depan gang sampai tengah gang nih, rumah besar-besar cantik-cantik. Dalam hati saya, oh berarti yang ngundang saya pun rumahnya besar cantik. Karena biasa kan orang nak berangkat haji ekonomi menengah ke atas. Nyampe di tengah kan saya tanya, ada orang sambil nyiram-nyiram bunga itu saya tanya, Pak maaf Pak, rumah Pak Fulan mana? Oh rumah si Fulan paling ujung gang, ujung. Rumah paling kecil itulah rumah dia. Ketika saya nyampe, Allah betul-betul kecil itu rumah. Rumah paling kecil kan tipe 36. Ini lebih kecil dari tipe 36. Tipe berapa tuh ya?
Kuburan. Tipe 21 itu kuburan. Pokoknya lebih kecil dari tipe 36. Udahlah rumah tuh kecil, dindingnya dari triplek, udara triplek, terkelupas-kelupas lagi triplek tuh. Saya masuk, assalamualaikum. Di ruang tamu, nggak nyampe 10 orang yang diundang. Saya duduk begini, pas depan pintu. Di depan rumah beliau, ada saya lihat rumah besar 2 tingkat, mobil bersusun 2 putih. Saya tanya, ini orang yang hadir ada mungkin sekitar 7-8 orang lah tetangga yang diundang. Saya kecil rumah. Maaf Pak, itu Masya Allah rumah cantik besar tuh. Rumah siapa tuh? Jawab samping saya, rumah saya Pak Ustaz. Masya Allah cantik rumah ya. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz, kata dia. Umur kurang lebih 60. Udah haji berapa kali Pak? Belum Pak Ustaz. Udah. Umroh? Belum Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Rumah tingkat 2, mobil 2 buti, umur 60 lebih, belum haji, belum umroh. Saya ceramah Bapak Ibu, udah lama, kurang lebih 15 menit. Selesai ceramah saya makan, saya panggil nih suami istri. Maaf Pak, saya nak nanya-nanya, boleh? Iya Ustaz. Bapak nih haji dengan saya nih dibiayakan orang atau biaya seorang? Pak Ustaz, saya haji biaya seorang. Dapat duit dari mana Pak? Sampai saya nanya gitu, yang sebenarnya tak pantas. Tapi karena saya ingin untuk contoh bagi kita semua ini penyemangat ya. Dapat duit dari mana? Apa kata si bapak suami ini? Pak Ustaz, saya kerja becak tahun 2018. Saya kerja becak Pak Ustaz. Istri saya jualan sayur di trotoar, bukan di warung resmi, di trotoar. Kami berdua nabung Pak Ustaz. Hasil kami berdua satu hari kadang 30, kadang 50, 15 tahun kami nabung berdua Pak Ustaz. Rela kami tak bangun rumah, rela lebaran kami tak beli baju baru Pak Ustaz. Yang penting kami bisa memenuhi panggilan Allah. Alhamdulillah tahun 2018 dia bisa haji dengan saya. Saudara, yang rumah tingkat 2, mobil 2 putih tak malu ke? Yang udah punya aset kebun tak malu ke saudara kalau belum haji umroh? Ayo, makanya yang belum ke Mekah cepat, yang merasa tak berduit, jangan berkecil hati ya. Jangan sedih, tak boleh ngomong gini. Aku tak mungkin nyampe ke Mekah. Untuk makan sehari-hari tak cukup, tak boleh ngomong gitu. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Ini contoh. Saya tahun lalu ketika umroh ada salah satu jamaah gara-gara azan Pak. Gara-gara azan. Tahu tak Masjid Az-Zakirin? Pangeran Kertakusuma. Tahu tak rumah Pak Nursan? Pak Gubernur. Tadi Pak Gubernur dan Pak Gadis. Tidak bisa beliau di Jakarta. Tahu kan rumah Pak Nursan? Di seberang rumah beliau kan ada masjid. Namanya Masjid Az-Zakirin. Muazzinnya tuh namanya Abdurrahman. Nah, Abdurrahman kenal, mungkin yang kenal situ. Jadi kata cerita Abdurrahman dia, ada Bu Haji kayak numpang sholat situ. Suara Abdurrahman ini kan azannya enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, model Mekah. Setelah azan habis sholat dipanggil Bu Haji. Cantik suara kau ini, ingatkan aku Mekah tadi Bu Haji. Mau tak kau dengar suara azan ini langsung di tempatnya? Apa maksud Bu Haji? Langsung di tempatnya? Mau lah. Kau berangkat umrah, berangkat dengan saya Bapak Ibu. Gara-gara azan. Nih saya punya tetangga di pas di belakang pesantren saya. Namanya Bahrudin. Kalau tidak ada silahkan pergi tanyakan, orangnya masih hidup. Bahrudin di belakang pesantren saya. Beliau ini punya santri TPA, ada 30 orang gratis. Sampai sekarang gratis, tak mau bayar. Semua murid ngaji ini gratis. Beliau ini kerjanya setiap hari anggota PBB. Tahu PBB? Pencari barang bekas. Yang bekas ini apa nih? Botol apa tuh ya? Kalau ketemu saya Pak Ustadz dulu kan saya Pak Ustadz, saya iri deh Pak Ustadz. Tiap bulan berangkat ke Mekah, pingin saya nyampe ke Mekah Pak Ustadz. Cuma untuk makan sehari-hari tak cukup. Saya bilang, Bang Udin, kalau Bang Udin pingin nyampe ke Baitullah, rumah Allah Mekah, sering-sering masuk Baitullah, rumah Allah masjid. Kalau Bang Udin oleh Allah ingin dipanggil ke Mekah, sering-sering di Pontianak, manggil nama Allah, baca Al-Quran, berzikir, baca salawat, insya Allah akan dipanggil oleh Allah ke Mekah. Ini Masya Allah orangnya 5 waktu masjid, jam 3 subuh udah ke masjid. Kebetulan di depan rumah beliau ada pokok mangga sebuti, pohon mangga sebuti, banyak buahnya. Datang Al-Habib Anis Al-Hinduan, dan meninggal beliau, termasuk tokoh masyarakat yang ada di Sungai Jawi. Habib Anis datang, Udin, kau turunkan si bubuk mangga yang masak-masak kau turunkan. Udah turun, hitung berapa? 40 Beb. Ya udah, nanti ku bayar. Enggak usah Beb, enggak usah Beb. Ikhlas Beb, ikhlas. Dia ini Masya Allah, Pak Bu ya. Kalau ada Habib, Ustadz, ulama minta apa ke rumah dia, walaupun orang tak mampu, banyak ayam. Saya biasa kalau di rumah saya ada acara, saya beli ayam 2 ekor ayam kampung, tak ada mau duit. Udah Pak Ustadz, udah Pak Ustadz dulu aja. Padahal orang tak mampu.
Akhirnya udah itu baliklah Habib nih bawa mangga 40 putih. Dapat berapa hari Habib Anis datang lagi. Din, mana KTP kau? Mana kakak kau? Mana surat nikah kau? Untuk apa, Beb? Kemarin aku punya utang ke kau. Mangga 40 putih, mau aku bayar. Kau ikut umroh dengan aku ke Makkah. Akhirnya gara-gara mangga, dia dipanggil orang Pak Haji Mangga. Gara-gara masih hidup orang. Makanya yang merasa tak berduit jangan berkecil hati. Kalau kata Allah sampai pasti sampai ada jalan, ada rezeki. Belum tentu Bapak Ibu, enggak pasti orang kaya banyak duit nyampe ke Mekah. Kalau Allah belum panggil sampai mati, tak mungkin nyampe ke Mekah. Makanya jangan sombong ya. Yang kaya, yang belum ke Mekah jangan sombong. Aku duit aku tak berseri. Bila-bila aku nyampe ke Mekah, seminggu sekali bisa. Ingat, hati-hati jangan sombong. Allah tak panggil, tak mungkin sampai mati, tak mungkin sampai. Yang merasa tak berduit tenang. Kalau kata Allah rezeki pasti ada. Contoh. Kalau udah rezeki kita, contoh Bapak Ibu nanti balik nih. Tiba-tiba nih kalau rezeki ya, tiba-tiba di tengah jalan ada bungkusan warna hitam, rezeki kan? Di tengah jalan ada plastik warna hitam. Bapak Ibu turun dari motor, dipegang-pegang agak lecah. Udah lecah hangat aja itu. Udah hangat bau, jangan dibuka. Tahin maksud. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan oleh Allah yang belum sampai ke Mekah sampaikan ke Mekah. Yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Tidak kalah pentingnya juga di bulan ini tadi baru diceritakan, alhamdulillah dapat sapi 8 ekor ya. Kambing 2 ekor. Iya, saya kurang pula tahun lalu pesantren saya dapat sapi 5 ekor, kambing 22. Sekarang dapat sapi 3 ekor, kambing 4 ekor ya. Makin kurang. Biasalah ekonomi lah Bapak Ibu ya. Nih biar tambah semangat juga yang belum pernah berkorban. Kata Nabi, sabda Nabi, "Aqdimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matawayakum." Berkorbanlah kalian karena hewan korban kalian akan menyelamatkan kalian nanti ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim. Bapak Ibu sering dengarkan jembatan Siratal Mustaqim. Apa itu? Jembatan itu Bapak Ibu dia tipis, lebih tajam dari benda apapun yang paling tajam yang ada di dunia. Paling tajam benda di dunia silet, pisau cutter lah. Di seberang sana surga, di bawah jurang neraka. Kita akan melewati, semua manusia pasti akan melewati jembatan tersebut. Ada orang melewati jembatan tersebut sekejap mata, ada yang secepat kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang bergantungan, bahkan sangat banyak sekali yang terjerumus ke dalam jurang neraka. Tapi orang yang berkorban, makanya korban itu wajib sapi yang sehat, yang gemuk, yang sehat. Nanti kalau yang kurus umpamanya kena ibu-ibu yang besar, patahlah sapi itu ya, 7 orang lagi itu naik, makanya pakai besar. Jadi kalau kita yang berkorban, kita akan melewati jembatan tersebut dengan hewan korban kita, insya Allah akan menyelamatkan kita menuju seberang sana surga. Makanya ayo kita mampu beli motor PJX harga 37 juta, kambing yang 3 juta tak mampu beli gelang emas 5 putih 10 juta, kambing yang 3 juta tak mampu, betul Bu? HP juga ya, Pro Max 16 harga 20 juta, kambing yang 3 juta tak mampu. Nanti Bapak balik Pak, jual HP Pro Max Bapak 20 juta, beli HP kayak punya saya 5 juta, sisanya siapkan tabung, berikan Pak Kades titip beli kambing. Orang tua yang udah meninggal Pak Ustaz, masih boleh ke dikorban? Boleh Pak Kadis, nah titip Pak Kadis, takut Pak itu pakai tahun depan beli kambing untuk Bapak Mak saya. Kuburan orang tua kita sejuk. Jangan nak masing-masing untuk orang tua ya, jangan nak berhitung untuk orang tua. Ingat-ingat, kita tak mungkin sukses seperti sekarang nih, kita tak mungkin ada di kantor ini, kita tak mungkin hidup di dunia tanpa kedua orang tua kita. Orang tua udah meninggal tuh, kuburannya sejuk kan, korbankan untuk orang tua kita. Yang belum akikahkan untuk orang tua kita. Insya Allah kuburan atau akan sejuk. Makanya ayo yang punya rezeki tadi pelan-pelan nabung sedikit-sedikit. Kita ini kan sebenarnya mampu Bapak Ibu. Kita ini mohon maaf ya, sebenarnya mampu. Contoh kalau tak kaya, kredit mobil mampu, betul lah. Kredit rumah ratusan juta mampu, kredit motor mampu, kulkas, lemari, kursi mampu. Masa kredit umroh, nabung untuk umroh tak mampu? Mobil ratusan juta kita mampu. Cuma kita ini biasanya walau udah mampu, penyakit itu mata kita nih. Makanya lah payah nak berangkat ke Mekah. Ngapa payah? Mamang bakso lewat dicegat. Betul Bu? Belakang nyusul mie ayam cegat lagi. Ujung habis. Jalan kan suami, pada suami ngajak, yuk dek jalan sore-sore yuk, jalan-jalan ya. Iyalah bang, ayo.
Ingat deh ya, tak ada beli-beli iya bang, iya. Janjinya apa ada ngelihat mata bang, udah beli, kasihan anak kasihan ini. Ujung-ujung tak jadi nabung, tak berangkat ke Mekah. Ya, mungkin sampai di sini mudah-mudahan oleh Allah yang belum sampai ke Mekah disampaikan ke Mekah, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur hingga semuanya bisa bertemu lagi berkumpul di sini dalam satu rahmi Idul Adha, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi